Anak, pada hari ini kita akan mempelajari materi mengenai struktur dan fungsi tubuh pada tumbuhan. Struktur dan fungsi tubuh pada tumbuhan. Tubuh tumbuhan umumnya terdiri dari dua bagian utama. Terdapat dua bagian utama. Dua bagian utama. Dua bagian utama, ya. Yang pertama itu dikenal dengan bagian akar. Yang kedua dikenal dengan bagian batang. Nah, kedua ini dia memiliki ciri-ciri khas. Nah, pada batang itu terdapat yang namanya cabang, ranting, daun, dan bunga. Jadi, di mana tumbuhan itu memiliki dua bagian utama, ya. Ada yang dikenal dengan akar, ada yang dikenal dengan batang. Batang ini memiliki pembagiannya. Pada batang ini terdapat yang namanya cabang, akar, ranting, kemudian daun dan bunga. Di mana sebenarnya struktur dan fungsi pada tumbuhan ini sudah pernah kalian pelajari ketika kalian di SD. Namun dalam hal ini kita akan mempelajarinya lebih spesifik lagi. Nah, sedangkan pada akar, ya, itu terdapat yaitu cabang-cabang akar, cabang-cabang akar, dan rambut-rambut akar. Rambut-rambut akar. Jadi pada akar dia terdapat yang namanya cabang-cabang akar dan rambut-rambut akar. Sekarang kita akan belajar struktur dan fungsi pada akar. Yang pertama kita akan belajar struktur dan fungsi pada akar. Anak-anak bisa melihat buku, ya. Pada buku itu terdapat gambar bagian-bagian akar. Ibu akan jelaskan, akar itu memiliki fungsi daripada akar. Yang pertama yaitu memperkokoh berdirinya tumbuhan. Memperkokoh berdirinya tumbuhan. Apa maksudnya memperkokoh berdirinya tumbuhan? Kalau tidak ada akar, yang namanya tumbuhan itu tidak bisa berdiri dengan tegap dan tidak bisa berdiri secara kuat pada tanah. Jadi dia berfungsi memperkokoh berdirinya tumbuhan. Kemudian yang lain adalah menyerap air dan garam mineral. Menyerap air dan garam mineral.
Dimana kita tahu yang namanya tumbuhan itu dia memiliki kemampuan untuk menyerap air dan garam mineral karena adanya yang namanya akar, ya. Selanjutnya, ya, dia juga berfungsi sebagai cadangan makanan atau menyimpan cadangan makanan. Selanjutnya, dia juga memiliki fungsi sebagai alat untuk bernapas. Mengapa dia berfungsi sebagai alat bernapas? Karena kita tahu salah satu fungsi akar untuk apa? Menyimpan cadangan makanan, menyerap air di dalam menyerap air dan garam mineral. Kalau tidak ada akar, otomatis air dan garam mineral tidak ada alat untuk menyerapnya, tidak ada alat untuk menyimpan cadangan makanan, otomatis apa yang terjadi? Dia akan mati. Makanya yang namanya akar, dia berfungsi sebagai alat bernapas, ya. Jadi memperkokoh berdirinya tumbuhan, menyerap air dan garam mineral, menyimpan cadangan makanan, dan sebagai alat bernapas. Selanjutnya, ya, kita akan belajar struktur daripada akar sendiri. Yang mau kita pelajari adalah struktur anatomi. Struktur anatomi ini adalah struktur dari dalam, ya. Struktur anatomi akar. Struktur anatomi akar atau struktur dari dalam. Yang pertama ada yang dikenal dengan epidermis. Atau disebut juga sebagai jaringan epidermis. Nah, epidermis itu terdiri dari selapis sel yang tersusun rapat. Dia terdiri dari selapis sel yang tersusun rapat. Dia terdiri dari selapis sel yang tersusun rapat, kemudian tidak memiliki ruang antar sel. Tidak memiliki ruang antar sel. Artinya, ya, susunannya itu sangat rapat agar benda-benda asing itu tidak bebas untuk masuk, dan dia tidak memiliki ruangan antar sel. Dinding selnya tipis. Sehingga tidak mudah untuk ditembus air. Nah, bentuk daripada epidermis itu dia berbentuk lambut-lambut, ya. Bentuk epidermis itu bentuk daripada epidermis akar, ya.
Dia itu seperti rambut akar, ya, bentuknya seperti rambut akar. Dan rambut akar ini berfungsi memperluas bidang penyerapan. Ngajar di luar. Memperluas bidang penyerapan. Artinya semakin banyak rambut akar berarti semakin luas penyerapan airnya, ya. Dan dalam hal ini, ya, secara garis besar Ibu jelaskan bahwa dia ini berfungsi untuk menyerap air dan juga garam-garam mineral yang ada di dalam tanah. Yang kedua, itu ada yang dikenal dengan bagian korteks. Bagian korteks. Bagian korteks ini dia terdiri dari sel-sel parenkim. Terdiri dari yang namanya sel-sel parenkim, di mana sel-sel parenkim ini dia berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan. Berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan. Dan juga dia berfungsi sebagai tempat pertukaran zat. Ya, jadi bagian korteks ini dia terdiri dari sel-sel parenkim yang berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan dan sebagai tempat pertukaran zat. Bagian yang ketiga itu dikenal dengan bagian endodermis, ya. Yang ketiga itu dikenal dengan endodermis atau jaringan endodermis, ya. Ini adalah lapisan korteks yang paling dalam. Ini merupakan lapisan korteks yang paling dalam. Lapisan inilah yang memisahkan atau merupakan pemisah antara korteks dan silinder pusat. Jadi, lapisan ini merupakan pemisah.
Pemisah antara apa? Antara korteks dan silinder pusat. Nah, bagian selanjutnya itu adalah silinder pusat atau yang dikenal dengan stel. Jangan salah baca ya anak-anak, bukan stele tapi stel ya. Ini merupakan bagian terdalam dari akar. Jadi silinder pusat ini adalah merupakan bagian terdalam dari akar. Nah, dan pada bagian stel atau silinder pusat ini ya, lapisan terluarnya itu disebut dengan perikardium. Disebut dengan perikambium ya. Nah, sel perikambium inilah nanti akan membelah, kemudian dia akan membentuk yang namanya cabang akar. Makanya kalian kalau kita perhatikan ya, kalian seksama pada tumbuhan ketika kita cabut kita lihat akarnya ya, itu tidak hanya satu tetapi banyak cabang-cabangnya. Karena apa? Karena itu letaknya pada bagian stel. Di stel itu terdapat bagian yang disebut dengan perikambium. Inilah nanti yang membentuk yang namanya cabang akar. Nah, demikian tentang struktur dan fungsi akar. Ibu ulangi lagi bahwa akar seperti kita tahu dia memiliki fungsi memperkokoh berdirinya tumbuhan, menyerap air dan garam mineral, menyimpan cadangan makanan, dan sebagai alat bernapas. Dan pada akar ini kita belajar tentang anatomi ya. Struktur anatomi itu adalah struktur dari dalam, di mana dari dalam itu terdiri dari epidermis, kemudian ada yang dikenal dengan bagian korteks ya. Selanjutnya ada bagian endodermis dan yang terakhir silinder pusat. Nah, untuk membantu mengenal bagian-bagian tersebut, kita bisa lihat pada buku kita masing-masing. Di buku itu sudah lengkap gambarnya, atau bisa juga kita share dari Google, kemudian dari YouTube, ya. Nah, demikian tentang struktur dan fungsi akar. Apabila ada yang kurang paham atau kurang jelas, bisa bertanya langsung dengan ibu atau bisa langsung menghubungi WA ibu. Ya, demikian pembelajaran kita pada hari ini. Terima kasih.